Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amaliatus Solihah dengan NIM 877313159 akan melakukan kegiatan praktikum IPA yang berjudul Sistem Struktur Pencernaan pada Manusia. Nah, di sini saya akan melakukan praktek. Ada beberapa alatnya. Yang pertama adalah skema dari sistem pencernaan manusia, kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan nanti akan saya munculkan di samping video di sini ada gambar seperti ini agar penonton bisa lebih jelas. Kemudian ada juga alat tulis dan juga selalu buku panduan untuk melakukan praktek dan mencatat hasil dari praktek yang sudah saya lakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapan sistem pencernaan pada manusia, karena sistem pencernaan yang kita tahu adalah sebuah proses atau serangkaian proses pencernaan makanan yang dilakukan oleh organ tubuh manusia, di mana itu mengubah bahan-bahan makanan yang telah dikonsumsi oleh manusia diubah menjadi sebuah energi untuk tubuh. Selanjutnya saya akan membahas sedikit demi sedikit antara tahapan-tahapan mulai dari awal sampai dengan akhir. Tahapan yang pertama itu proses pencernaan dimulai dari organ mulut. Mulut adalah tempat makanan pertama kali masuk. Jadi kita mengunyah atau makan itu lewat mulut dulu. Kemudian gigi mengunyah makanan dan air liur mulai memecahi karbohidrat dan lemak. Setelah dari mulut di sini itu menuju organ kedua, yakni kerongkongan. Di mana kerongkongan ini berbentuk tabung yang berotot yang mengalirkan makanan yang dari mulut tadi dibawa ke lambung. Dari kerongkongan ini dilakukan gerakan yang disebut gerakan peristaltik. Ini mendorong makanan yang dibawa dari mulut menuju ke lambung. Organ yang ketiga yakni ke lambung, organ yang ketiga. Jadi yang pertama tadi mulut, yang kedua kerongkongan, dan yang ketiga ini lambung. Di lambung terdapat kantung tempat makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim yang diuraikan nanti lebih lanjut. Dalam lambung ini ada asam lambung dan juga enzim. Dari lambung dibawa lagi ke usus halus, organ yang keempat. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, tempat sebagian besar penyerapan nutrisi terjadi. Nah, kalau makanan sudah sampai ke usus halus, berarti nutrisi yang sudah masuk atau makanan yang mengandung nutrisi ini sudah melakukan penyerapan dalam tubuh untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Nutrisi yang sudah dipecah dalam usus halus ini menjadi molekul-molekul kecil yang diserap melalui dinding halus, di mana dibawa ke dalam aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi proses peredaran nutrisi ini terjadi ketika makanan sudah sampai ke usus halus. Kemudian usus besar di sini adalah di mana usus besar di sini itu menyerap air dan juga elektrolit dari sisa-sisa makanan yang tidak tercerna oleh organ-organ yang terdahulu, organ-organ yang sebelumnya. Ini diserap dan dicerna di usus besar. Di usus besar ini membentuk limbah padat atau fases. Biasanya nanti keluarnya itu bentuk BAB atau kotoran yang lewatnya organ yang paling bawah nanti, anus. Di usus besar ini itu mencerna makanan-makanan yang tidak dicerna oleh organ-organ terdahulu seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, seperti itu. Semuanya makanan-makanan yang tidak bisa diserap oleh organ tadi itu diserap atau dicerna di usus besar. Kemudian membentuk limbah padat yang berbentuk fases di sini. Nah, kemudian setelah di usus besar sudah ada sisa-sisa makanan yang berbentuk fases dikeluarkan melewati organ paling bawah yaitu anus.
atau biasanya nanti kalau kita sudah mulai mencerna makanan atau mengkonsumsi makanan, selang waktu beberapa jam itu mungkin kita akan melakukan proses pembuangan sisa-sisa makanan. Demikian penjelasan singkat dari saya terkait dengan struktur sistem pencernaan pada manusia di samping ini. Semoga dapat bermanfaat dari praktek kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.